Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansa, sahabat Mansa Tulangkat. Kembali lagi di podcast Jumansa, Sang Inspirator. Nah, pada tema kita kali ini adalah Mari Bijak dalam Berdemokrasi. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa nih, yaitu Ibu Husni Laili MPD. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Langkat. Sebelum menjabat menjadi Ketua Bawaslu Kabupaten Langkat, Ibu ini pernah menjabat sebagai Ketua Remaja Masjid, Ketua Himpaudi, aktif di BEM, Ketua Organisasi Kohati Cabang Langkat dan Sumatera Utara, dan menjadi kandidat dokter di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Sahabat Mansa, ada fakta menarik dari tamu podcast kita kali ini, yaitu tiap hari ibu ini wajib belajar atau memegang buku tiap hari ya Bu. Bisa diceritakan seperti apa itu? Ya, saya dulu waktu sekolah ya, mulai dari SD sampai MTSN, sekolah MTS ya dan SLTA ya. Belajar itu harus diawali diri sendiri, faktor kesadaran, tanpa harus diperintah dari orang tua, harus belajar. Yang namanya PR itu pasti sudah harus dikerjakan, wajib siap ya. Bahkan jika tanpa ada PR ya kita wajib buka buku karena besok pagi kita nih mau belajar apa ya gitu. Jadi saya sadar betul di tingkat sejak kelas 3 SD itu ya, kalau sudah ada PR, kalau mau main-main itu ya kita harus buka tas dulu, kita selesaikan PR, selesai PR baru kita bisa main-main. Dan itu terbawa sampai di sekolah SLTP ya, itu di sekolah sebelah di MTSN ya, dan juga sampai di sekolah aliyah di tempat ini. Ya, mengawali obrolan kita, apa sih Bu yang dimaksud dengan demokrasi? Ya, demokrasi ya. Demokrasi itu kalau kita tarik dari bahasa Yunani ya, itu demos dan kratos. Demos itu rakyat, jadi pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi pelaksanaan kita hari ini demokrasi di Indonesia tentu mengedepankan kepentingan. Apa alasan para pendiri bangsa memilih demokrasi sebagai sistem pemerintahan? Alasannya, kalau kita lihat hari ini pada zaman sejarah, kalau kita lihat misalnya di awal-awal bahwa banyak kebijakan-kebijakan pemerintah itu yang ternyata tidak pro rakyat. Nah, sehingga dalam perjalanannya mengalir ya, bagaimana kebijakan pemerintah itu berasas demokrasi, sehingga semua kepentingan-kepentingan yang dilakukan, yang diberikan oleh pemerintah itu memang prioritas kepentingan untuk makanya sistem demokrasi ini sebagai landasan kita pelaksanaan pemilu itu ya diawali dari sejauh mana peran masyarakat, sejauh mana peran rakyat turut serta mengambil kebijakan atau keputusan, yaitu dengan partisipasi masyarakat. Selanjutnya bisa diceritakan seperti apa pengalaman Ibu saat belajar di Mansa Tulangkat sehingga dapat menjadi sosok yang hebat seperti ini. Kalau dibilang hebat nggak hebat, belum hebat. Ada yang lebih hebat lagi ya. Tapi kalau kita pengalaman waktu di sekolah Mansa ini sejak di kelas, kalau dulu kelas 1 ya, 1, 2 dan 3. Sekarang kelas 11, 11, 12, 10, 11, 10, 12. 11, 12. Jadi kalau kelas 10, kelas 11 ya waktu itu selalu berposisi sebagai sekretaris kelas. Jadi saya selalu menulis tuh di di depan papan tulis. Ya, itu kayak kapur, ada cetak kapur ya. Nah, jadi nulis. Dulu tidak ada YouTube, tidak ada Google ya kan. Segala sesuatu tuh informasi ya. Kalau tidak dari guru ya nggak dapat informasi. Payah untuk mengakses informasi, pembelajaran tambahan. Jadi mau tidak mau ya, menulis itu wajib bagi kita di saat itu waktu di sekolah tahun 2000 2003
Jadi saya itu jadi nulis terus. Nah, jadi semangat untuk belajar itu insya Allah pada waktu itu cukup tinggi. Kalau sekarang mungkin hujan, ya kan, di luaran mungkin banyakan murid atau siswa itu nggak mau pergi sekolah ya. Tapi kalau saya itu hujan-hujan tuh saya tempuh aja. Jadi bahkan kadang sampai di kelas itu bajunya ngerembes, netes gitu ya. Nah itu terasa sekali bahwa memang semangat untuk belajar, untuk tidak absen itu sangat saya perjuangkan. Kemudian kalau sudah masanya ujian itu wajib sekali belajar. Itu nggak kenal waktu. Kadang-kadang mau sampai jam 1, setengah 2 malam. Nanti bangun subuh jam 4 subuh ya, itu masih bangun lagi Ambis gitu. ya. Ya nggak ambisi ya, kalau ambisi itu terlalu apa ya. Tapi paling tidak memaksimalkan diri, ini yang perlu kita garis bawahi. Sehingga memang ketika hasil itu urusan nanti. Yang penting prosesnya dulu, yang penting upaya belajarnya dulu yang dikuatkan. Dan itu insya Allah ya kesadaran diri sendiri. Bukan lagi didorong-dorong, kamu ini mau ujian nih, mau belajar. Enggak gitu. Nah kalau apalagi saya ya juga berasal dari kalangan menengah ke bawah gitu ya. Jadi kalau kita tidak punya kesadaran yang cukup mendukung ya, saya kira kita pasti akan kewalahan dalam rangka untuk menuju belajar. Kami banyak mendengar kalimat bijak dalam berdemokrasi. Menurut Ibu apa makna dari kalimat tersebut? Ya, bijak dalam demokrasi. Setiap kita hari ini sudah melek informasi ya, melalui digitalisasi, melalui Google, apapun itu informasi sudah mudah untuk kita dapatkan. Beda kalau dulu gitu ya. Jadi berkaitan dengan demokrasi, kita juga bisa banyak belajar, bisa mengunggah ya perkembangan kepemiluan di Indonesia. Oleh karenanya kita hari ini selaku masyarakat untuk melihat perkembangan pemilu itu juga mudah untuk diketahui. Nah oleh karenanya berkaitan dengan bijak ya. Bijak ini kan dekat dengan kata cerdas ya, cerdas dalam demokrasi. Bagaimana kita sebagai masyarakat juga paham situasi kita. Kalau di dalam pelaksanaan pemilu ini kadang-kadang banyak unsur-unsur pelanggaran. Banyak unsur-unsur misalnya mengecohkan pandangan masyarakat dengan adanya unsur hoaks, ya, unsur isu sara gitu. Nah, oleh karenanya kita sebagai masyarakat bisa memperhatikan ini sebenarnya kemana arahnya. Ini sebenarnya potensinya mau apa nih? Ini tujuannya apa? Nah, itu bisa kita sama-sama belajar ya. Jadi menempatkan situasi ini kita bisa ngerti nih apa langkah masyarakat untuk mengambil pilihan, untuk bisa menyikapi ya berkaitan dengan isu-isu yang berkembang misalnya melalui media sosial. Nah, mungkin berawal dari media sosial sehingga tidak terkecoh ketika ada unsur-unsur atau oknum misalnya melakukan ujaran-ujaran kebencian ya, apalagi misalnya ini sudah mendekati pemilu untuk capres dan wapres. Nah, itu kita harus bisa pandai untuk menempatkan, ya, untuk memahami situasi yang berkembang pada hari ini. Kami ingin mendengar jawaban dari Ibu langsung sebagai Ketua Bawaslu. Apa sih peran Bawaslu bagi masyarakat demokrasi Indonesia dan mengapa keberadaan Bawaslu sangat dibutuhkan di Indonesia? Ya, Bawaslu itu Badan Pengawas Pemilu, ya, di mana tugasnya adalah mengawasi jalannya tahapan pemilu atau pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, di mana pelaksanaan tersebut ada banyak tahapan ya kalau kita berdasarkan Undang-Undang 7 2017 ya, sehingga memang pelaksanaan penyelenggaraan pemilu itu sesuai dengan aturan yang ada, yaitu Undang-Undang 7 2017, Perpu nomor 1 tahun 2023 ya, dan juga peraturan baik peraturan KPU maupun peraturan Bawaslu. Jadi memastikan perjalanan tahapan pemilu itu sesuai dengan aturan yang ada. Dan yang kedua adalah di samping pengawasan itu yang kedua adalah mengawasi netralitas pihak-pihak ya yang sejatinya dilarang di dalam
berkampanye misalnya ya, netralitas pihak-pihak. Misalnya dalam hal ini berkampanye netralitas ASN, ya, kemudian kepolisian dan juga. Kebetulan Ibu merupakan sosok inspirasi bagi kami karena menjadi salah satu pemimpin wanita di Kabupaten Langkat. Boleh diceritakan suka duka Ibu hingga sampai pada titik ini? Kalau suka ya, suka tuh senangan ya apa Iya. yang didapat ya. Kalau kita di Bawaslu ini yang pasti pelaksanaan kita lalu di misalnya bimtek-bimtek keluar kota ya, itu saya kira menambah khasanah kita memahami informasi-informasi berkembang di luar daerah, itu yang paling menarik saya kira. Kalau duka sih saya kira untuk tupoksi kita sebagai Bawaslu kadang-kadang intervensi dari pihak eksternal ini kadang kuat ya. Kita dianggapnya peran kita ini sebagai wasit ya. Wasit untuk tidak netralitas, tidak berpihak kepada salah satu peserta misalnya ya, peserta pemilu. Nah, kita disuruh untuk itu. Namun kadang ada kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu justru menekan kita untuk bisa membantu memudahkan atau mengabaikan aturan yang ada. Itu yang kadang kita dilema di situ. Tapi kita sebagai Bawaslu harus bisa tegas untuk ada koridor yang. Mohon izin nih Bu, kami tahu Ibu termasuk telah lama berkonsentrasi di bidang pengawalan demokrasi Indonesia. Apa yang membuat Ibu siap untuk berkonsentrasi terhadap pengawalan demokrasi di Bawaslu hingga saat ini? Ya, saya bergabung di pengawas pemilu ini sejak tahun 2017. Waktu itu namanya Panwaslu di Kabupaten Langkat. Nah, karena kita sudah memilih dunianya di sini ya kan, ya kita harus beradaptasi betul gitu ya, memang harus siap gitu. Karena di awal kita sudah mencoba untuk berkecimpung di dunia kepemiluan, mau tidak mau, ya yang tidak senang itu sebuah pilihan. Lalu ketika sudah dipilih, ya kita harus siap untuk bisa menjalankan tugas kita, fungsi kita, kewenangan kita, ya kewajiban kita sebagai Bawaslu. Boleh dijelaskan apa satu-satunya perwujudan demokrasi adalah pemilihan umum? Saya kira iya. Kenapa? Karena memang sejauh ini pemilulah yang memberikan ruang kita untuk bisa bersentuhan dengan masyarakat atau mengakomodir kepentingan masyarakat. Karena dengan adanya demokrasi ya masyarakat bisa turun langsung. Dengan pemilu ini masyarakat bisa turun langsung untuk memilih apa yang menjadi pilihannya yang bisa mewakilkan dirinya atas kepentingan rakyat, atas kepentingan masyarakat. Kami sebagai pemuda dan pelajar, apa sih peran kami dalam mengawal demokrasi di Indonesia? Kalau hari ini adik-adik sebagai siswa SLTA ya, kalau nanti sudah terpilih, sudah genap usia 17 tahun ya, ada baiknya pengurusan KTP elektronik. Mengapa? Ya karena ini dalam rangka supaya hak adik untuk punya suara memilih itu bisa terikut ya, atau bisa ikut serta dalam pemilu ke depan. Walaupun pemilu itu pelaksanaan nanti di 2024, tepatnya di Februari, ya paling tidak semua adik-adik tingkat SLTA yang nantinya genap berusia 17 tahun ya di tahun 2024 ya, itu bisa memilih. Namun kalau misalnya belum ada KTP elektroniknya, maka coba ini diurus ya agar ada sehingga nanti bisa mencoblos. Dan yang kedua adalah ini kan lagi tahapan mendekati untuk pemutahiran data pemilih nih sesaat lagi. Ya jadi mana tahu nih ada keluarga kita yang sudah meninggal, kakek, nenek atau orang tua atau keluarga kita ya yang namanya sebagai hak pemilih ya waktu itu. Nah coba ini disampaikan kepada kepala
kadus ya atau kepling ya untuk diteruskan kepala desa agar namanya diurus surat kematiannya sehingga nanti bisa data pemilih itu bisa bersih. Jadi dari nama-nama yang sudah tidak ada atau ada keluarga kita yang sudah pindah keluar kota. Nah, coba ini dipastikan. Itu hal yang cukup sederhana. Dan yang ketiga ya jika memang karena ini tahapannya adalah pemutahiran data pemilih dan kemudian pada tahapan verifikasi faktual keanggotaan. Jadi mana tahu ada keluarga-keluarga kita yang tercatat dalam dukungannya di DPD, nah coba itu dilaporkan karena ini pada masa itu. Dan tak kalah pentingnya juga adik-adik yang nanti sudah berusia 17 tahun untuk turut serta mengawasi jalannya pemilu ini. Jika memang nanti ternyata ada pelanggaran-pelanggaran, ya, pelanggaran terutama money politik. Ya. Karena kadang kita sebagai masyarakat awam seringkali menjadi subjek sasaran orang di dalam money politik. Ya. Karena kita menganggap bahwa misalnya dengan pemberian uang yang tak seberapa, apakah 50.000, apakah 100.000, kadang-kadang kita terkecoh, ya, sehingga tidak berpikir panjang pada nasib daerah kita, ya, pada nasib pemerintahan kita di 5 tahun yang akan datang. Padahal harga sembako, harga BBM, listrik, ya, sarana dan prasarana dari pemerintah itu semua berasal dari kebijakan-kebijakan politik. Namun kadang-kadang kita abai untuk itu. Kita lebih memilih 50.000, 100.000 jauh lebih penting. Padahal itu hanya untuk sesaat. Karena ketika peserta pemilu menggunakan finansial untuk itu, ya tentu ketika nanti terpilih, tentu dia akan mengambil kembali apa yang menjadi pengeluaran dia di masa kampanye sebelum-sebelumnya. Oleh karenanya kita sebagai masyarakat memastikan diri ya untuk tidak terlibat dalam money politik. Apakah kita yang disuap, apakah keluarga kita ya yang turut serta bahwa ya nggak ada masalah dengan money politik gitu ya. Padahal itu adalah bagian yang dilarang. Ya. Ada banyak hal lain lagi yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran pemilu, namun itu yang secara garis besar yang bisa kita turut serta awasi ya. Dan juga pada pelaksanaan tahapan lainnya. Ini juga terus serta adik-adik kita yang nantinya sudah terpilih menjadi masyarakat dewasa yang punya hak memilih di usianya 17 tahun. Jika kami ingin menjadi ketua Bawaslu seperti Ibu, apa yang harus kami persiapkan untuk mewujudkan mimpi tersebut? Wah, saya kira saya juga nggak bisa menggaransi untuk itu ya. Namun yang pasti bahwa ketua, apalagi Bawaslu, kemudian ketua Bawaslu ini dua hal yang perlu berbeda, yang perlu diperhatikan. Ya kalau ketua ini kan hasil pleno ya, tapi menjadi Bawaslu paling tidak misalnya ya adalah kita terlibat di dalam jajaran pengawas pemilu di tingkat bawah misalnya ya. Jika nanti misalnya sudah 17 tahun ya, kalau KPPS tuh kayaknya bisa tuh ya. Nah di tingkat PTPS ya, tapi memang kita punya persyaratan usia ya. Tapi paling tidak misalnya mengawali dari jajaran penyelenggara pemilu. Jadi penyelenggara pemilu itu ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP ya. Nah kalau DKPP namun hanya ada di pusat, nah, kita di tingkat Bawaslu dan KPU tuh yang terendah ada di tingkat KPPS dan pengawas TPS. Ya, jadi adik-adik bisa nimbrung, tapi itu pun nanti kalau memenuhi syarat. Jadi ada syarat khusus. Dan satu hal juga yang paling penting adalah bahwa meraih sukses itu juga nggak di Bawaslu ya. Kalau namanya sukses dimanapun dan kapanpun kita punya peluang yang sama untuk sukses. Namun kita awali menjadi sukses ini adalah untuk rajin belajar, ya, semangat untuk berbenah, menyadari untuk atas kekurangan, lalu kita belajar nih mencari apa-apa saja yang menjadi potensi kita, potensi diri, memaksimalkan diri di mana nih misalnya
yang paling menonjol dari sisi kita, sehingga kita bisa memaksimalkan diri di dunia yang saat sekarang ini masih dunianya belajar ya. Lalu nanti misalnya dengan pilihan-pilihan jurusan, kadang kita dulu waktu sekolah SLTA ya bingung nih, udah tamat SLTA di kelas 3 galau mau ambil jurusan apa aku nih sebetulnya, aku nih mau jadi apa ya kan. Kalau memang peluang hobi kita di mana itu kadang-kadang perlu kita sadari nih. Ya, sehingga memang pada saat tamat SLTA kita sudah tahu langkahnya kemana. Kadang kita berpikir gini, oh mau jurusan ini, namun kadang keterbatasan biaya. Nah, tapi coba nih peluang-peluang beasiswa dulu dikejar. Kalau ada, coba dicari dulu ya kan. Kadang kalau berbicara ekonomi ya, kalau saya sih secara pribadi bukan juga kalangan menengah atas, saya juga berasal dari kalangan menengah ke bawah. Jadi hal yang terpenting kita adalah bagaimana mengenali diri, potensi diri kita, ini mau kemana nih jurusan kita, ya kan? Nah, lalu kita perhatikan dulu juga peluang, ada jurusan, tapi peluang tak ada. Nah, mau tak mau pilihan-pilihan alternatif juga harus dibuat, sehingga pada tamat itu kita nggak bingung lagi nih mau kemana. Kalau misalnya tentang kepemiluan ini cenderung misalnya jurusan hukum ya itu cenderung. Walaupun demikian ada juga unsur-unsur dari jurusan lainnya ya. Kalau saya ini asalnya dari pendidikan agama Islam ya. Nah, jadi ada juga ya, tidak semuanya dari jurusan hukum. Jurusan sosial politik ya, karena memang itu sudah linear dengan bidangnya. Nah, kalau saya ini kadang nggak linear sama bidangnya. Tapi mau tidak mau kita harus bisa cepat beradaptasi dan bisa memaksimalkan diri dalam menjalankan tugas-tugas sebagai Bawaslu. Boleh tahu nih Bu, saat di masa Tulangkat siapa guru yang Ibu teladani dan yang paling berkesan dan mengapa seperti itu? Ya kalau saya dulu ya di Man 1 ini banyak dekat dengan semua guru hampir rata-rata, apalagi suka nulis di papan tulis, ya kan? Jadi selalu berinteraksi dengan guru-guru ya. Kalau dulu saya jurusan SMK ya IPA ya. Jadi guru-guru jurusan tentang IPA lah mungkin lebih banyak ke sana. Kalau tadi saya cek nama-nama gurunya sudah mulai tidak ada, sudah pensiunan. Ada Bu Suliana, itu dulu guru kimia ya. Ada tadi yang masih ada di sini Pak Susilo ya, masih ada. Bu Umi Kalsum ada ya, kemudian Ibu Eli Jasmi ya masih ada, masih ya. Nah, ya. Jadi saya kira semua guru juga memberikan inspirasi untuk saya ya dalam hal kita untuk terus belajar, meniti potensi-potensi kita yang mana yang lebih untuk bisa kita lakukan. Karena kadang-kadang kita mungkin punya potensi dari satu siswa dengan siswa yang lain itu kan berbeda potensi. Namun kenali dulu potensi kita, ini jurusan mana, mau ke mana kita ini gitu ya. Dan satu hal juga bahwa kegiatan ekstrakurikuler ya, saya dulu termasuk tidak aktif di tingkat sekolah ya, tapi saya menyadari betul bahwa kegiatan ekstrakurikuler yaitu di tingkat sekolah itu sangat membantu sekali ya. Apapun itu bentuk kegiatannya ya, paling tidak jangan sempat ya di kita di adik-adik itu tidak ada ikut kegiatan ekstrakurikuler. Kenapa? Karena memang itu mensupport ya, di mana pembelajaran ekstrakurikuler itu tidak tertampung di dalam pembelajaran di sekolah, di kelas dalam pagi sampai siangnya. Jadi kalau saya boleh saran juga ya, ini bisa juga menjadi perhatian kepada adik-adik kita di Man 1 ya, di tingkat SLTA untuk bisa aktif di dalam kegiatan eksternal sekolah. Menurut Ibu nih, seperti apa masa Tulangkat saat ini dan apa yang pertama kali terlintas di pikiran Ibu saat pertama kali memasuki masa Tulangkat ini? Ya, kalau saya lihat ya agak surprise aja ngelihat sekolah Man 1 ya. Karena bayangin tahun 2003, nah sekarang tahun 2022. Berapa tuh selisihnya ya? 2023. Coba lah. Ada 10 tahun yang lalu ya kan. Tentu saya lihat ada banyak sekali perubahan-perubahan
terutama perubahan sarana dan prasarana ya. Kalau tadi saya sempat nanya-nanya dengan guru piket di depan, ada banyak kegiatan ekstrakurikulernya, itu juga cukup bagus sekali ya, di mana memang kekuatan sekolah itu ada di kegiatan ekstrakurikuler. Saya juga sangat apresiasi dengan prestasi yang dicapai oleh Man 1 ya, tetap terus berkembang dan menjadikan itu bagaimana kata satu di belakang kata man ya kan. Mudah-mudahan Man 1 terus jaya ya sampai yang akan datang. Menurut Ibu nih, mengapa kita harus sekolah di Man 1 Langkat ini? Ya kalau di sini adalah kumpulan tempat kreativitas, ya di sini tempatnya ya, harus bergabung di Man 1 supaya memang kegiatan-kegiatan bisa lebih aspirasi, potensi-potensi diri selaku siswa di tingkat SLTA bisa dikembangkan di Man 1 Langkat. Apa nih Bu pesan-pesan untuk keluarga Man 1 Langkat? Tetap terus kreativitas ya, tetap terus menjunjung tinggi membangun sekolah ini dengan kreativitas. Karena tanpa kreativitas kita akan menjadi terbelakang, tapi dengan kreativitas kita bisa menjadi terdepan. Karena berbicara kreativitas tidak akan bisa diikuti oleh orang lain. Kreativitas itu adalah bagian dari imajinasi dari tiap stakeholder yang ada di Man 1 ini untuk bisa tetap terus berkembang, untuk bisa terus maju dengan kreasi-kreasi yang berbeda tentunya, di mana kita mungkin bisa melihat bagaimana perkembangan sekolah-sekolah di tingkat SLTA yang ada di Langkat ini. Dan jika perlu ya lakukan studi banding dengan sekolah-sekolah tingkat SLTA yang maju di luar dari Langkat. Apakah ke Sumatera Utara atau bila perlu di luar Sumatera Utara. Kita akan bisa mengkolaborasikan ide-ide kita dengan adanya studi banding misalnya dari sekolah-sekolah lain. Sehingga memang sekolah kita Man 1 Langkat bisa menjadi terdepan dan bisa menjadi yang terbaik tentunya di tingkat tidak saja di kancah lokal Langkat, tapi bisa memegang prestasi di tingkat Sumatera Utara dan bila perlu kejar raih tingkat nasional ya, seperti olimpiade ya, bagaimana Langkat bisa menembus di titik itu dan bila perlu di internasional tentunya, sehingga nanti bisa ada beasiswa-beasiswa yang diperuntukkan kepada mahasiswa di tingkat sekolah beasiswa di luar negeri. Ya, sampai sini saja episode podcast kita kali ini. Sampai berjumpa di episode podcast kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumansa, jujur, amanah, santun.